Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Abidillah dengan NIM 1262012022187, nomor absen 22, kelas PAI 3F. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan A. Pengertian ilmu akhlak. Pengertian ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Nomor 1 yang B, jelaskan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya, minimal 3. Hubungan ilmu akhlak yang pertama dengan ilmu tasawuf. Bertasawuf pada hakikatnya merupakan melakukan serangkaian kegiatan ibadah seperti salat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari tasawuf tersebut, manusia harus terlebih dahulu memiliki akhlak yang baik. Hubungan ilmu akhlak yang kedua adalah dengan ilmu tauhid. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid adalah ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Potensi rohaniyah secara rinci akan dibahas dalam kajian ilmu jiwa. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu akhlak, kita dapat memanfaatkan informasi yang berasal dari ilmu jiwa tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan A. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali dan Ibnu Miskawayh. Jawabannya, akhlak dalam sudut pandang Al-Ghazali ialah karakter yang telah mengakar pada jiwa dan berbuah tindakan dengan yang ringan untuk dilakukan walaupun tanpa perhitungan mendalam. Ketika tindakan yang hadir dalam bentuk kebaikan, maka dikategorikan akhlak yang baik, dan jika sebaliknya, maka akan dikategorikan akhlak yang buruk. Akhlak dalam sudut pandang Ibnu Miskawayh ialah suatu kondisi yang memberikan dorongan pada jiwa dalam bertindak pada keadaan tertentu tanpa berpikir. Selanjutnya, yang B, jelaskan ciri-ciri akhlak, minimal 4. Ciri-ciri akhlak yang pertama, baik dan ikhtiar. Maksudnya, sikap dan perilaku yang baik itu merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua, benar. Maksudnya, sikap dan perbuatan baiknya itu dilakukan semata-mata sebagai ketaatan kepada Allah dengan mengikuti petunjuk dan teladan Rasulullah. Yang ketiga, ikhlas. Maksudnya, sikap dan perbuatan yang baiknya itu dilakukan karena Allah semata, bukan karena pamrih dunia ataupun pamrih akhirat. Yang keempat, istiqomah atau ajek dan tetap.
Maksudnya sikap dan perbuatan yang baik itu dilakukan secara terus-menerus dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Selanjutnya soal nomor 3. Apakah yang saudara ketahui tentang A. Etika, moral, dan susila? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Susila adalah dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma yang baik atau aturan hidup yang lebih baik. Selanjutnya nomor 3 yang B, hubungan di antara ketiganya dengan akhlak. Hubungan etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruk. Jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran manusia dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan akhlak menilai baik dan buruk pada sumber Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah. Selanjutnya yang nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak dan jelaskan pula manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak yang pertama adalah adat atau kebiasaan. Orang yang biasa melakukan sesuatu yang baik dan benar, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Faktor yang kedua adalah insting. Sebagian ahli berpendapat bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Jika kondisi lingkungan baik, maka tingkah laku seseorang akan cenderung baik. Namun juga sebaliknya, jika kondisi lingkungan yang buruk, maka tingkah laku seseorang akan cenderung pada keburukan juga. Faktor yang keempat adalah pendidikan. Jika pendidikan dan pengajaran akhlak yang diberikan kepada anak itu baik, maka dapat menjadikan anak itu berperilaku baik. Faktor yang kelima adalah keturunan. Jika sifat yang diturunkan oleh orang tua itu baik, maka cenderung sifat yang dimiliki anak itu baik pula. Sedangkan juga sebaliknya, jika sifat yang diturunkan oleh orang tua itu sifat-sifat yang buruk, maka bisa juga anak tersebut memiliki sifat yang buruk pula. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Posisi anak terhadap
posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Pada masa sekarang kita benar-benar dihadapkan pada tantangan zaman di mana akhlak-akhlak Islam mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Dibutuhkan sebuah alternatif dan upaya terobosan yang perlu dikembangkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu alternatifnya adalah mengamalkan ajaran akhlak ke semua lapisan dan golongan masyarakat, baik masyarakat berpendidikan maupun masyarakat secara umum. Ajaran akhlak perlu disuntikkan ke dalam seluruh bidang studi yang diajarkan di dunia pendidikan ataupun di kehidupan keseharian bermasyarakat. Selanjutnya, tuliskan nas yang berhubungan dengan kajian akhlak. Nas yang berhubungan dengan kajian akhlak terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya apa yang telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik yang harus diikuti oleh orang-orang beriman, sebagaimana orang-orang beriman meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.